Bab 265. Tuan Wang dan Jeksu. Sekali pintu terbuka, Erikin pun merasa ada yang janggal. Di dalam ruangan ini tidak hanya Raja Felix, masih ada 7-8 orang yang duduk di sana. Dan setiap orang di sini punya kekuatan level Grandmaster, bahkan ada satu orang yang Superior Master. Raja Felix, aku keluar dulu. Reno berpamit, lalu keluar serta menutup pintu. Tubuh Raja Felix kekar sekali, apalagi di bagian pergelangan tangannya. Jelas sekali dia ada secara khusus melatih bagian pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini cukup untuk menjadi senjatanya. "Kamu Erikin?" tanya Raja Felix, sepasang matanya tertuju ke Erikin. Erikin tidak basa-basi dengannya. Setelah duduk ia langsung berkata, "Siapa yang menyuruh kamu membunuhku?" Raja Felix memicingkan mata, lalu tertawa kecil. Pantas saja masih begitu muda sudah mencapai level ini, ternyata punya perangai yang tidak sederhana. Erikin tidak panik, dia duduk di seberang Raja Felix dan berkata, "Perintah dari kota B." "Lanjutkan," ujar Raja Felix sambil mengambil sayur. "Keluarga Su," tebak Erikin. Raja Felix mendengus, "Kelihatannya kamu sudah tahu." Erikin mencibir. Kelihatannya Jeksu mulai takut, bisa-bisanya dia kepikiran cara hina begini. "Kamu kenal Tuan Muda Jeksu?" Raja Felix langsung mengerutkan dahi. Kali ini ganti Erikin yang terkejut, dengan kaget ia berkata, "Memangnya bukan Jeksu yang menyuruh kamu? Atau mungkin Shila Xiao? Kamu juga kenal Nyonya Shila Xiao?" Air muka Raja Felix menjadi semakin dingin. Erikin mengusap dagu sambil berpikir, bukan mereka, lalu siapa? Sebelumnya ada orang menyuruh Richie Dong membunuh Erikin, tapi sampai sekarang Erikin juga tidak tahu orang itu siapa. Apa mungkin kali ini dia menyuruh Raja Felix? Lumayan hebat juga. Makanlah. Raja Felix memutar meja, "Ini semua adalah makanan khas Pulau Nanzu, juga yang secara khusus kupersiapkan untuk kamu, makanlah." Erikin menggeleng dan berkata, "Sedang di antara hidup dan mati, bagaimana mungkin bisa makan? Aku tidak ada dendam apa-apa denganmu," ujar Raja Felix perlahan, "jadi beri kamu makan dulu sebelum berangkat." "Tidak." Erikin sangat keras kepala, dipandangnya Vinola Su. "Vinola, coba kamu makan, kali ini bawa kamu jalan-jalan tapi malah tidak bisa santai, sebelum pergi harus mencoba makanan khas Pulau Nanzu." "Aku juga tidak makan," jawab Vinola Su sambil tertawa. Raja Felix menghela nafas kecil, perlahan ia bangkit berdiri. "Erikin, sangat terima kasih kamu menyelamatkan orang-orang di kapal, seharusnya aku hutang budi denganmu. Sayangnya aku juga punya orang tertentu yang tidak bisa aku singgung, jadi aku hanya bisa membunuh kamu." Baru saja selesai bicara, Raja Felix melambaikan tangan, orang-orang di sampingnya langsung mengepung Erikin. "Serang," ujar Raja Felix dengan datar. Dalam sekejap para Grandmaster tersebut maju bersamaan. Erikin tidak panik, tubuhnya bergetar dan sebuah kekuatan yang menakutkan langsung terkoak keluar, seketika melayangkan para Grandmaster tersebut. Tidak terkalahkan, ini bukanlah hanya mitos saja. Apalagi kemampuan para Grandmaster ini tidak sama rata, sama sekali bukan lawan Erikin. Hebat juga. Sekilas muncul tatapan kagum di mata Raja Felix. Lalu ia perlahan berdiri, kekuatan Superior Master keluar. "Tapi sayang sekali, hari ini kamu harus meninggal di sini." Setelah menggertak demikian, dia mengepalkan tangan menghasilkan dentaman yang keras. Seperti yang dipikirkan Erikin, kedua pergelangan tangan Raja Felix menjadi senjatanya. Kepalan tangannya bagaikan meteor jatuh dari langit yang datang dengan buas. Erikin menghindar ke samping, pergelangan tangan Raja Felix langsung menghasilkan satu lubang besar di lantai. Kerasnya pergelangan tangan ini mungkin tidak lebih lemah dari tubuhku. Erikin terkejut, pasti sudah latihan dengan sangat berjerih payah. Di saat ia sedang menebak, Raja Felix datang lagi, kekuatan yang menakutkan langsung membolongi dinding, membuat satu ruangan itu hampir menjadi puing. Hop! Kali ini Erikin menyerang dari depan. Tinjuan keras juga menyusul. Tinjuan Erikin mendarat di pergelangan tangan Raja Felix, bisa dikatakan keras lawan keras. Sebuah suara, tang, yang keras,
Raja Felix hanya merasa pergelangan tangannya terasa kesemutan, lengannya juga terhempas ke samping. Tinjuan yang keras sekali, kata Raja Felix dengan kaget. Kamu juga tidak buruk, puji Erikin. Raja Felix tertawa, pantas saja keluarga Su mau membunuh kamu. Kalau kamu tidak mati, pasti akan menjadi musuh besar keluarga Su. Ayo lagi. Usai bicara, keduanya saling menyerang. Kekuatan yang menyeramkan menghancurkan satu ruangan VIP. Mereka beradu dari dalam ruangan sampai keluar ruangan. Sesekali terdengar suara dentuman keras. Hanya Grandmaster saja sudah bisa menyambut serangan Superior Master. Kagum, seru Raja Felix dalam hati. Erikin berkata, kelihatannya Raja Felix tidak mengeluarkan kekuatan andalan. Kalau tidak, aku bukanlah lawanmu. Hahaha. Raja Felix semakin semangat. Sejak menduduki posisi ini, sudah sekian tahun ia tidak beradu. Ketemu lawan yang berat membuat Raja Felix sekilas merasa sangat menyayangkannya. Berhenti. Di saat ini Tuan Wang dan para tuan muda konglomerat lainnya berlarian ke sini. Raja Felix, apa yang kalian perbuat ini? Tanya Tuan Wang sambil mengerutkan dahi. Raja Felix menghentikan serangannya dan berkata lirih, Tuan Wang, ada yang menyuruh aku membunuhnya, mau tidak mau aku harus menyerang. Siapa? Sekarang tidak hanya Tuan Wang yang tidak senang, semua orang yang di sana pada berdiri semua. Satu persatu dari mereka menyalahkan Raja Felix, serta mulut tidak berhentinya mencaci maki. Tapi bukannya karena mereka baik hati, juga bukan demi menolong Erikin, melainkan takut jika Erikin mati, tidak ada yang meracik obat untuk mereka. Raja Felix, cepat berhenti, dengar tidak? Erikin masih harus meracik obat untuk kami, ujar Tuan Wang. Ini, Raja Felix serba salah. Kalaupun adalah keluarga Su, jika menghadapi begitu banyak keluarga besar, mungkin juga akan mempertimbangkan dulu, apalagi dirinya. Kamu juga tidak perlu serba salah, kata Tuan Wang. Siapa yang menyuruh kamu? Beritahu aku, biar aku menelepon. Raja Felix datang ke hadapan Tuan Wang, lalu berkata dengan suara rendah, orang keluarga Su. Kemudian Raja Felix menjelaskan persoalan kemarin kepada Tuan Wang. Setelah mendengar penjelasannya, Tuan Wang langsung mengerutkan dahi. Keluarga Su? Seharusnya tidak, berdasarkan sifat Jeksu, bagaimana mungkin takut Erikin? Bahkan sampai melakukan perbuatan rendahan seperti ini, gumam Tuan Wang. Kemudian ia pun mengambil ponsel dan menelepon ke Jeksu. Tidak lama kemudian telepon tersambung. Jeksu yang di balik telepon bertanya dengan dingin, ada apa? Tuan Wang mencemooh, Jeksu, kelihatannya kamu benar-benar sudah takut, bisa-bisanya menyuruh Raja Felix membunuh Erikin. Kenapa? Takut kalah lalu mempermalukan diri sendiri. Jeksu kebingungan. Dengan sebal ia berkata, omong kosong apa kamu? Sejak kapan aku melakukan perbuatan seperti itu? Kalaupun bukan kamu, tetap saja orang keluarga Su yang menyuruh. Tuan Wang mendengus, aku melihat sendiri. Jeksu diam sejenak, lalu berkata, berikan teleponnya ke Raja Felix. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.